لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia, jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Haji, karya Ali Syariati. Pada episode kali ini kita akan membacakan beberapa bagian yang kita berikan judul Miqat. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kami nyatakan di atas, pertunjukan haji ini bermula di Miqat. Di sini sang aktor, manusia harus berganti pakaian. Mengapa demikian? Karena pakaian menutupi diri dan watak manusia. Dengan perkataan lain, seseorang individu tidak mengenakan pakaian, tetapi pakaianlah yang menutupi dirinya. Pakaian melambangkan pola, preferensi, status, dan perbedaan-perbedaan tertentu. Pakaian menciptakan batas palsu yang menyebabkan perpecahan di antara umat manusia. Dan hampir semua perpecahan melahirkan diskriminasi. Selanjutnya, dari perpecahan itu timbul konsep aku, bukan kami atau kita. Aku dipergunakan di dalam konteks-konteks seperti rasku, kelasku, klanku, kelompokku, kedudukanku, keluargaku, nilai-nilaiku, dan bukan aku sebagai manusia. Sedemikian banyak batas-batas yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Anak cucu Kabil, Algojo, dan manusia-manusia yang kejam telah memecah belah keluarga Adam dan umat manusia ke dalam kelompok-kelompok dan pihak-pihak, sehingga terjadilah hubungan-hubungan yang berikut. Yang dipertuan dengan yang diperhamba, penindas dengan yang tertindas, penjajah dengan yang dijajah, pemeras dengan yang diperas, yang kuat dengan yang lemah, yang kaya dengan yang miskin, yang cukup makan dengan yang kekurangan makan, yang dimuliakan dengan yang hina, yang berbahagia dengan yang malang, yang terhormat dengan yang kebanyakan, yang beradab dengan yang tidak beradab, yang berasal dari barat dengan yang berasal dari timur, orang-orang Arab dengan orang-orang Ajam, dan lain-lain sebagainya. Umat manusia terpecah-pecah menjadi berbagai ras, nation, kelas, subkelas, kelompok, dan keluarga yang masing-masing diantaranya memiliki status, nilai, nama, dan kehormatannya sendiri. Tetapi apakah gunanya semua ini dimiliki mereka? Tidak lain untuk menonjolkan diri sendiri yang tertutup oleh lapisan pupur yang sedemikian tebalnya itu. Kini, lepaskanlah pakaianmu dan tinggalkanlah di Miqat. Kenakanlah kain kafan, sehelai kain putih yang sederhana. Yang kau kenakan adalah pakaian yang sama seperti yang dikenakan oleh orang-orang lainnya. Saksikan betapa keseragaman yang terjadi. Jadilah sebuah partikel dan ikutlah masa. Laksana setetes air, masuklah engkau ke dalam samudra. Janganlah tinggi hati, karena engkau di sini bukan untuk mengunjungi seorang manusia, tetapi hendaklah engkau berendah hati, karena engkau hendak mengunjungi Allah. Hendaklah engkau menjadi manusia
yang menyadari kefanaannya, atau menjadi seorang manusia fana yang menyadari eksistensinya. Di mikot ini, apapun ras dan sukumu, lepaskanlah semua pakaian yang engkau kenakan sehari-hari sebagai serigala yang melambangkan kekejaman dan penindasan, sebagai tikus yang melambangkan kelicikan, sebagai anjing yang melambangkan tipu daya, atau sebagai domba yang melambangkan penghambaan. Tinggalkan semua pakaian itu di mikot dan berperanlah sebagai manusia yang sesungguhnya, seperti seorang Adam, karena akhirnya sesudah mati nanti demikianlah halnya dengan engkau. Kenakanlah 2 helai kain, yang sehelai taruhlah di atas bahumu, dan yang sehelai lagi lilitkanlah ke pinggangmu. Di sini tidak ada gaya atau bahan-bahan yang khusus. Kain ini terbuat dari bahan yang sangat sederhana. Setiap orang mengenakan pakaian ihram yang sama sehingga tidak terlihat perbedaan di antara seseorang dengan yang lainnya. Rombongan-rombongan dari seluruh pelosok dunia yang hendak menunaikan ibadah haji akan berkumpul di mikot. Mereka akan bertemu pada waktu yang sama di tempat yang sama. Di dalam perjalanan menuju Allah, seorang individu bukan hanya sekedar menjadi manusia, tetapi ia harus menjadi manusia sebagaimana yang seharusnya. Dan Allah adalah tujuan perjalanan. Quran Surah An-Nur ayat 42. Betapa indahnya setiap sesuatu bergerak, masing-masing mengalami evolusi, mati dan hidup, hidup dan mati, kontradiksi-kontradiksi, perubahan-perubahan dan pengarahan. Setiap sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Quran Surah Al-Qasas ayat 88. Dan Allah adalah yang mutlak, sempurna dan kekal. Setiap hari Dia menunjukkan kekuasaan yang universal. Peristiwa haji juga merupakan sebuah gerakan. Manusia bertekad untuk kembali kepada Allah. Segala keakuan dan kecenderungannya yang mementingkan diri sendiri terkubur di mikot. Dia menyaksikan tubuhnya sendiri yang mati dan menziarahi kuburannya sendiri. Kepadanya diingatkan, apakah tujuan hidupnya yang sesungguhnya. Di mikot, ia mengalami kematian dan kebangkitan kembali. Kemudian ia harus melanjutkan perjalanan menempuh padang pasir yang terletak di antara mikot dengan mi'ad. Beginilah kiranya pemandangan yang akan kita saksikan di hari kiamat nanti. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah gelombang manusia-manusia yang berpakaian serba putih. Semuanya mengenakan kain kafan. Tidak satupun di antara mereka berbeda daripada yang lain-lainnya. Jasad-jasad mereka telah ditinggalkan di mikot, dan yang bergerak ini adalah ruh-ruh mereka. Di dalam perpaduan aneka ragam manusia ini, nama, ras, atau status sosial tidak ada artinya. Yang kita rasakan adalah persatuan yang murni. Inilah pertunjukan keesaan Allah yang diselenggarakan oleh manusia. Rasa takut dan kenikmatan, panik dan pesona, bingung dan gembira, semuanya bagaikan partikel-partikel kecil di dalam sebuah medan magnet yang pusatnya, kiblahnya adalah Allah. Hanya manusia saja yang memperlihatkan dirinya. Ia berada di tempat yang mengarah kepada Allah.
Di padang pasir ini semua bangsa dan kelompok bergabung menjadi satu kaum, dan mereka menghadap kepada Ka'bah yang satu. Setelah menanggalkan pakaian beserta semua tanda-tanda yang membedakan seseorang dari yang lain-lainnya, barulah engkau boleh bergabung dengan orang banyak. Dalam keadaan ihram ini, lupakanlah segala sesuatu yang mengingatkan engkau kepada kehidupanmu. Setiap orang meleburkan dirinya dan mengambil bentuk baru sebagai manusia. Semua ego dan kecenderungan individual telah terkubur. Semua orang menjadi satu bangsa atau satu ummah. Semua keakuan telah mati di mikot, dan yang berkelanjutan adalah kita. Ketika meninggalkan Mina, engkau harus telah berintegrasi dengan ummah ini. Demikianlah yang telah dilakukan Ibrahim, dan dari engkau diharapkan hal yang sama. Sesungguhnya Ibrahim tunduk kepada Allah, dan ia adalah manusia lurus yang tidak menyembah berhala. Quran Surah An-Nahl ayat 120. Terakhir sekali, satu adalah semua dan semua adalah satu. Setiap manusia adalah sama. Masyarakat politeisme diseru ke dalam sebuah monoteisme atau tauhid. Inilah ummah atau kaum yang berada di atas jalan kebenaran. Inilah kaum yang harus sempurna, aktif, dan berada di bawah kepemimpinan imamat Islam. Setiap orang yang melaksanakan ibadah haji telah berpaling dari dirinya sendiri dan menghadap kepada Allah. Ia telah dirahmati Allah dengan ruhnya. Engkau telah meninggalkan tempat pengasingan, dan kini engkau sedang berada di dalam perjalanan menuju akhirat. Engkau telah melihat fakta-fakta yang mutlak, mengalahkan kebodohan serta penindasan, dan memperoleh kesadaran serta keadilan. Engkau telah menolak politeisme dan menerima monoteisme tauhid. Sebelum menunaikan ibadah haji, manusia lupa kepada persamaan di antara sesama mereka. Mereka tercerai-berai karena kekuatan, kekayaan, keluarga, tanah, dan ras mereka. Kehidupan mereka hanyalah sekedar eksistensi. Tetapi pengalaman haji membuat mereka dapat menemukan diri mereka sendiri dan pandangan bahwa mereka semua adalah satu, dan masing-masing di antara mereka tidak lebih daripada seorang manusia. Sebelum memasuki mikot, yang merupakan titik awal dari sebuah perubahan dan revolusi yang besar ini, engkau harus menyatakan niatmu. Apa saja yang harus engkau nyatakan? Engkau harus menyatakan niat meninggalkan rumah untuk menuju rumah umat manusia, meninggalkan hidup untuk memperoleh cinta, meninggalkan keakuan untuk berserah diri kepada Allah, meninggalkan penghambaan untuk memperoleh kemerdekaan, meninggalkan diskriminasi rasial untuk mencapai persamaan, ketulusan, dan kebenaran, meninggalkan pakaian untuk bertelanjang, meninggalkan hidup sehari-hari untuk memperoleh kehidupan yang abadi, dan meninggalkan sikap mementingkan diri sendiri dan hidup tak berarah tujuan untuk menjalani kehidupan yang penuh bakti dan tanggung jawabnya. Singkatnya, peralihan ke dalam keadaan ihram. Jadi, niatmu itu harus engkau tegaskan. Seperti pohon kurma yang tumbuh dari sebuah biji, maka demikian pula halnya dengan dirimu. Karena sangat sadar engkau pasti mempunyai keyakinan di dalam hatimu. Dengan api cinta,
Terangilah hatimu sehingga ia bersinar. Lupakanlah segala sesuatu mengenai dirimu. Di masa sebelumnya hidupmu penuh dengan kelengahan dan kebodohan. Engkau tidak berdaya di dalam setiap aspek eksistensi. Bahkan sehubungan dengan pekerjaanmu nanti, engkau menjadi budak dengan bekerja karena kebiasaan atau karena terpaksa. Sekarang, tinggalkanlah pola kehidupan yang demikian. Milikilah kesadaran yang sebenar-benarnya mengenai Allah yang Maha Besar, manusia dan dirimu sendiri. Ambillah tugas yang baru, arah yang baru, dan keakuan yang baru. Ketika berada di mikot dan sedang bersiap-siap untuk melakukan ibadah haji, engkau menyadari apa yang harus engkau lakukan dan mengapa hal tersebut harus engkau lakukan. Dengan mengenakan pakaian ihram, engkau melakukan sholat ihram. Dalam sholat ini, engkau menghadap Allah sambil berkata, "Ya Allah, aku tidak lagi menyembah berhala-berhala dan aku tidak lagi menghamba kepada Nimrod. Ya Allah, aku menghadap Engkau sebagai Ibrahim, tidak sebagai penindas serigala, tidak sebagai penipu anjing, dan tidak sebagai penimbun harta kekayaan tikus. Tidak, aku menghadap Engkau sebagai seorang manusia dengan mengenakan pakaian yang sama seperti akan kukenakan ketika menghadap Engkau di akhirat nanti." Ucapan ini berarti bahwa engkau dengan sadar dan dengan kehendakmu sendiri ingin mentaati dan menjadi hamba Allah, dan engkau akan memberontak melawan setiap sesuatu yang selain daripada Allah. Kesediaanmu untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang diperlukan telah terucapkan. Sesungguhnya pernyataan ini terdapat pula di dalam salat-salat biasa lainnya, tetapi sekali ini pernyataan ini engkau ucapkan kepada Allah dalam keadaan yang lebih akrab, di mana kehadirannya seolah-olah dapat engkau rasakan. Katakanlah, "Wahai yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang kebesaran serta rahmat-Nya meliputi baik sahabat maupun lawan, baik orang-orang yang saleh maupun orang-orang yang aniaya, baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang ingkar. Ya Allah, aku menyembah Engkau karena Engkau adalah satu-satunya yang patut disembah. Aku tidak menghamba kepada siapapun juga selain kepadamu yang memiliki hari pengadilan." Quran Surah Al-Fatihah ayat 2-4. Hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami memohonkan pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Wahai satu-satunya yang kami kasihi, wahai satu-satunya tempat kami memohonkan pertolongan, saksikanlah betapa kami telah tersesat karena kebodohan kami sendiri. Saksikanlah betapa kami telah disesatkan oleh orang-orang yang aniaya. Saksikanlah betapa kami tidak berdaya karena kelemahan kami sendiri. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan kebenaran, kesadaran, kenyataan, kesempurnaan cinta dan kebajikan. Quran Surah Al-Fatihah ayat 6. Jalan dari orang-orang yang telah memperoleh nikmat-Mu, bukan dari orang yang Engkau murkai atau orang-orang yang sesat. Quran Surah Al-Fatihah ayat 7. Ketika melakukan salat di mikot ini, yang Engkau lakukan dengan pakaian putih seperti yang akan dikenakan manusia di akhirat nanti,
Di dalam setiap ruku engkau menyangkal dan memohonkan ampunan terhadap dosa-dosa yang telah engkau lakukan karena takut dan ketamakan. Sedang di dalam setiap sujud engkau memohonkan ampunan terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Salat yang dilakukan di mikot ini merupakan sebuah janji kepada Allah bahwa engkau tidak akan tunduk atau sujud kepada siapapun juga kecuali kepada Allah. Sejahteralah engkau wahai Muhammad, hamba dan Rasul-Nya. Sejahteralah engkau bersama orang-orang yang patuh kepada Allah serta melakukan amal kebajikan. Sejahteralah engkau. Semua ini menunjukkan hal yang hampir, bukan hal yang masih jauh. Allah, Ibrahim, Muhammad, manusia, surga, akhirat, keselamatan, kemerdekaan, cinta dan lain-lain sebagainya hadir di mikot. Dengan berpakaian ihram yang tidak berwarna, engkau mengalami kelahiran kembali, kebangkitan kembali. Setan yang mengingkari perintah Allah tidak dapat memperdayamu lagi, dan engkau pun tidak lagi merasa sebagai seorang manusia yang terasing. Dengan penuh malu dan dengan memohonkan ampunan, engkau kembali kepada Allah. Kini engkau bebas dan bertanggung jawab. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.